dengan penjelasan ini kita lebih lega lah. Gampang kita jangan gampang kita menyalahkan orang, mencaci orang, mengolok orang, merendahkan orang yang lagi berbuat baik, beribadah, padahal mereka juga punya sandaran. Atau paling tidak begini deh, seperti dikatakan oleh para ulama, amalan orang awam itu selagi masih dibawa, bisa dibawa kepada pendapat yang membenarkannya, benarkanlah. Jangan gampang disalahkan deh urusan orang awam itu. Orang awam sudah niat beribadah dikatakan masuk neraka, ini bagaimana? Berkah TV. Dua pembahasan ya di situ. Yang pertama adalah idzan tasaffa Sya'ban fala tasumu. Kalau kita masuk nisfu Sya'ban, kita makruh berpuasa dalam mazhab Syafi'i saja, selain jumhur. Setelah nisfu Sya'ban kita makruh berpuasa kecuali puasa kebiasaan kita. Kita pernah puasa Senin Kamis dan sebagainya. Atau kita punya utang, atau punya kebiasaan sunnah, maka boleh puasa biarpun setelah nisfu Sya'ban menurut mazhab Syafi'i. Kalau selain mazhab Syafi'i nggak ada kemakruhan setelah nisfu Sya'ban. Nah, nisfu Sya'bannya itu sendiri, nah di situ ada larangan, memang tidak boleh mengkhususkan kita Jumat, hari Jumat dengan puasa. Itu disepakati oleh madhab, semuanya madhab. Kalau kita mengkhususkan Jumat, saya ingin puasa di hari Jumat. Nggak ada angin, nggak ada apa. Puasa Jumat saja. Bukan karena dia punya utang, bukan karena dia mengkodok, bukan karena dia menyelesaikan nadar. Enggak, pokoknya coba. Nah, itu yang makruh, yang nggak diperkenankan. Harus ditambah Kamisnya atau Sabtunya. Cuman kemarin kasusnya berbeda. Memang nisfu Sya'ban di hari Jumat. Dan kita kembali kepada hadis tentang puasa nisfu Sya'ban. Puasa nisfu Sya'ban memang riwayat idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, ada satu riwayat kita diberi qumu lailaha wa sumu naharaha. Ulama hadis kebanyakan mengatakan hadis itu adalah hadis yang lemah, tidak bisa dipakai. Ini sebagian ulama. Baik, kita ikuti bagian ini yang mengatakan tidak boleh dipakai. Tapi apakah gara-gara hadis itu tidak dipakai, anggap saja hadis itu lemah, lalu kita tidak boleh puasa nisfu Sya'ban? Kita anggap pahitnya, oke, kami bersama hadis ini yang bagi mereka mengatakan hadis ini adalah hadis lemah, nggak bisa dipakai. Itu kan hanya mengatakan, itu bunyinya ada puasalah kamu di nisfu Sya'ban, kemudian dikatakan hadisnya lemah. Apakah gara-gara hadis ini lemah, lalu nisfu Sya'ban tidak boleh berpuasa? Enggak dong. Nisfu Sya'ban tetap boleh berpuasa. Karena apa? Sya'ban semuanya adalah hari untuk berpuasa. Adapun nisfu Sya'ban adalah secara umum ada anjuran dari Nabi untuk berpuasa setiap bulan 3 hari diambil, yaitu hari putih, hari 13, 14, 15. Dan ulama tidak mewajibkan harus tiga-tiganya. Kita bisa saja kemarin nisfu Sya'ban puasa hari putih. Hari Jumat, enggak, saya tidak mengkhususkan hari Jumat kok. Karena kebetulan hari putih yang saya akan puasa adalah di hari Jumat. Jadi ini tidak tergolong yang tidak diperkenankan. Karena apa? Kita bukan ingin mengkhususkan puasa di hari Jumat, tapi kita ingin puasa di hari putih. Hari putih di bulan Sya'ban. Maksud kami apa? Bagi yang sudah berpuasa enggak masalah. Tapi yang sebagian orang itu tiba-tiba mengatakan puasa nisfu Sya'ban jadi haram. Loh, bagaimana pengharaman itu? Nisfu Sya'ban itu nisfu Rajab juga boleh kok, nisful Muharram juga boleh, kenapa nisfu Sya'ban tidak boleh? Maksud kami hendaknya kita bisa menghindar sebanyak-banyaknya dari mencaci orang, merendahkan orang, membid'ahkan orang seperti itu. Jadi puasa hari putih diperkenankan. Dan ulama tidak mengatakan harus tiga-tiganya. Saya 13 kuat, 14-nya enggak kuat. Bahkan boleh diganti setelah itu. Kami dikatakan, kalau memang hanya ngambil satu, tambah yang lainnya. Pokoknya kalau paling tidak sehari itu, sebulan jangan sampai tidak 3 hari. Untuk menyempurnakan. Satu saja juga sah. Seperti itu. Jadi, Jumat kemarin yang pas nisfu Sya'ban, bagi yang berpuasa dengan niat hari putih tadi, hari bid, ayamul bid, maka tidak tergolong melanggar atau yang dilarang oleh Nabi SAW, tidak, tetap mendapatkan kesunahan.
Seperti halnya hari Jumat pas hari Asyura sebelum Muharram, atau pas hari Arafah, ya nggak apa-apa puasa. Seperti itu. Baik, semoga dengan penjelasan ini kita lebih lega lah, gampang kita jangan gampang kita menyalahkan orang, mencaci orang, mengolok orang, merendahkan orang yang lagi berbuat baik, beribadah, padahal mereka juga punya sandaran. Atau paling tidak begini deh, seperti dikatakan oleh para ulama, amalan orang awam itu selagi masih bisa dibawa kepada pendapat yang membenarkannya, benarkanlah. Jangan gampang disalahkan deh urusan orang awam itu. Orang awam sudah niat beribadah dikatakan masuk neraka, ini bagaimana? Semoga Allah menjaga lisan kita, memberikan pada kita pemahaman yang benar, mengampuni kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Biberkah TV